Oke, mari kita lanjutkan ke pembelajaran kita selanjutnya ya. Di video sebelumnya saya sudah mereview seluruh materi yang sudah saya ajarkan. Mari kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Oke, sabar, ini cara belajarnya seperti sinetronnya. Seperti sinetron urutnya. Anda tunggu 2 hari baru muncul, 2 hari baru muncul. Kalau di sinetron sekarang itu biasanya seri, nah, berseri. Oke, mari kita lanjutkan ke tenses selanjutnya. Yang nomor berapa? 9 ya, 9. 9 adalah simple future ya. Tulis dulu simple future. Yang teman-teman harus ingat bahwasanya kalau sudah masuk future, berarti kita sudah memasukkan note yang nomor 3. Kita sudah memasukkan note yang nomor 3. Ya, caranya bagaimana? Rumusnya, Sir. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Oke, seperti itu ya. Kemudian, ada simple, ada future. Yang ditulis dulu adalah waktunya, baru sifat kejadiannya. Oke, future is identical with will plus verb 1. Will plus verb 1. Dipisah. Simple is identical with 0. Simple is identical with 0. Oke, the combination between verb 1 and 0. Ingat, gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1 sama 0. Verb 1 sama 0 atau kosong adalah verb 1. Jadi rumusnya adalah turunkan subjeknya, turunkan will-nya, turunkan objeknya. So, rumus dari simple future adalah subject plus will, subject plus will plus verb 1 plus object. Itu simple future. Kemudian yang nomor 10 tensinya adalah future continuous. Tulis dulu future continuous. Disingkat saja ya, biar nggak terlalu lama. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Jangan lupa sediakan kopi ya, kalau biar relax, atau teh hangat. Sambil belajar, sambil Anda sediakan kopi atau Anda sediakan cemilan, Anda sambil nyantai ya. Yang penting belajarnya nyantai. Ada future continuous. Jadi waktunya adalah future, sifat kejadiannya adalah continuous. Future is identical with will plus verb 1. Continuous is identical, ya ini dipisah dulu ya, harus ada pembatasnya. Continuous, ini objeknya di sini biar. Continuous adalah apa? Be plus verb ing. Nah, continuous masih ingat be plus verb ing. Gabungkan yang dekat dengan pembatas, berarti verb 1 sama be. Oke, verb 1 sama be jadinya apa? Karena ada modal will, maka harus ketemu dengan bentuk aslinya. Bentuk aslinya verb 1 sama be, karena ada modal will harus ketemu dengan bentuk aslinya. Harusnya jadinya be. Makanya di sini harusnya jadinya be. Rumusnya adalah subject plus will plus be plus verb ing plus object gitu. Jadi kalau ditanya apa rumus future continuous, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Nah gitu. Kalau ditanya future continuous, subject plus will plus be plus verb ing plus object. Caranya untuk memanggil memori itu bagaimana? Nah, tekniknya Anda dalam hati, dalam pikiran bercakap-cakap. Future will verb 1, continuous be verb ing. Verb 1 sama be jadinya be. Rumusnya subject plus will plus be plus verb ing plus object. Bisa dipahami ya? Tenang, mudah bahasa Inggris itu kalau tahu ilmunya. Nah, ini saya bocorkan. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui, dulu waktu pertama kali saya di Jogja, itu saya biasanya kalau ngelamar di lembaga itu, saya nggak dipakai setelah bulan kedua. Kenapa? Karena materi selama 1 bulan mungkin tak selesaikan 4 minggu. 1 bulan itu tentang tenses saja. Jadi 1 bulan itu tenses saja, cukup 4 atau 5 pertemuan. 4 atau 5 pertemuan, padahal kursusnya seminggu 5 kali, 5 atau 6 kali.
5 kali biasanya, Senin sampai Jumat. 5 kali Senin sampai Jumat, itu 1 bulan berarti berapa ya? 20 kali. 20 kali pertemuan selesai dalam 5. Berarti direkturnya protes itu. Belum mister, kok sudah selesai materinya, kan waktunya masih lama. Silakan cek aja sendiri Pak. Teman-teman kira-kira sudah hafal belum materi yang harus saya ajarkan selama 1 bulan itu? Karena nggak profit oriented harus diberhentikan. Bulan kedua saya harus diberhentikan, diganti guru yang lain. Ya nggak apa-apa, lama-kelamaan karena saya diberhentikan terus, akhirnya saya membuat rumah cerdas bahasa Inggris. Dan sekarang saya sudah pindah ke Klaten. Rencananya kalau di Klaten insya Allah lebih mudah untuk mengembangkan. Oke, ya. Nomor 11. 11 apa? Future perfect. Tulis dulu future perfect. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Future is identical with what? Will plus verb 1. Will plus verb 1. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Ini ya. Kemudian ini will verb 1, perfect have or has plus verb 3. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Yang dekat pembatas adalah verb 1 sama have or has. Bentuk pertama dari have or has itu apa? Karena ada modal will, harus kembali ke bentuk asli. Verb 1 sama have or has jadinya have. Jadinya di sini have. So, rumusnya adalah subject plus turunkan will-nya, turunkan verb 3-nya, turunkan objeknya. Jadi rumus future perfect adalah subject plus will plus have plus verb 3 plus object. Nanti saya ajarkan teknik menghafalkan bagaimana ya. Anda harus praktekkan juga. Dan saran saya Anda praktekkan, Anda bisa upload di Instagram ataupun Anda upload di Instagram dan please tag Rumah Cerdas Official. Nah, biar tahu saya, wah ini benar-benar belajar nih, orang nggak hanya sebatas iseng-iseng buka YouTube saja. Oke, kemudian yang nomor 12 adalah apa? Future perfect continuous. Rumusnya bagaimana, Sir? Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Future is identical with what? Will plus verb 1. Tulis will plus verb 1. Dipisah. Perfect continuous is have or has plus been plus verb ing. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1 sama have or has. The combination between verb 1 and have or has, karena ada modal will, harus ketemu dengan bentuk aslinya. Jadinya adalah have. Jadi rumusnya future perfect continuous adalah subject plus will plus have plus been plus verb ing plus object. Rumusnya seperti itu. Mudah kan? Masa sulit gitu aja? Sulit. Sulit itu karena belum terbiasa. Jadi otak manusia itu seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kita harus punya keyakinan positif. Maksudnya keyakinan positif itu bagaimana, Sir? Sulit itu tandanya mau naik tingkat. Sulit itu tandanya apa? Tandanya mau naik tingkat. Kalau Anda tidak mau menerima kesulitan, maka Anda tidak akan naik tingkat, tidak akan naik level. Nah, ketika otak Anda pusing, otak Anda bingung, bingung itu adalah baik. Kenapa saya mengatakan ketika Anda bingung itu baik? Karena sebenarnya ketika saya mengajar seperti ini kepada Anda, otak Anda mulai merespon. Lah, bingung itu adalah proses interaksi ilmu yang saya sampaikan kepada Anda dengan kapasitas otak yang Anda miliki. Masih bercakap-cakap ini, masih bingung. Lah, ketika Anda bingung, kemudian Anda berhenti, Anda akan bingung selamanya. Tapi ketika Anda bingung, Anda teruskan,
lama-kelamaan nanti kepala Anda ditandai dengan kepala Anda akan manggut gitu. Node itu manggut. Oh, maksudnya Mr. Wahid seperti itu. Ketika otak Anda manggut, berarti otak Anda sudah bisa menyerap. Oh, biasanya sudah mengatakan oh. Nah, kata oh ini harus kita temukan di setiap pembelajaran yang kita lakukan. Oh, maksudnya Mr. Wahid seperti ini. Nah, jadi otak Anda sudah mulai menyerap. Kalau sudah menyerap, berarti kepala Anda manggut. Oh, maksudnya gini. Makanya pusing atau bingung itu baik. Kenapa? Karena masih ada interaksi hal baru yang masuk ke otak Anda. Ketika otak Anda sudah menyerap, otak Anda akan manggut, kepala Anda manggut. Berarti otak Anda sudah menyerap. Jangan lupa kopinya. Repeat dulu kopinya. Oke ya. Kemudian kita lanjutkan ya, nomor 12. Ini 12 sudah ya. 13 adalah simple past future. Past future ya. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Oke, ini sifat kejadiannya simple, waktunya adalah past future. Ini past future adalah waktunya, tulis dulu baru sifat kejadiannya. Past future is identical with would plus verb 1. Dipisah, simple is identical with 0. Gabungkan yang dekat dengan pembatas. Verb 1 sama 0 jadinya verb 1. Rumusnya simple past future adalah subject plus would plus verb 1 plus object. Ini adalah rumus simple past future. Kemudian yang nomor 14 adalah apa? Past future continuous. Past future continuous. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Yang ditulis apa? Past future-nya dulu, waktunya dulu. Past future is identical with would plus verb 1. Would plus verb 1. Dipisah. Continuous apa? Be plus verb ing. Be plus verb ing. Nah, kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas. Yakni adalah verb 1 sama be. Ingat, karena ada modal would harus ketemu dengan bentuk asli. Modal will atau would harus ketemu dengan bentuk asli. Verb 1 sama be jadinya be. Makanya di sini harusnya be. Rumusnya subject plus would plus be plus verb ing plus object. Bisa dipahami? Kalau Anda paham, please syukuri pada diri Anda. Ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan pemahaman lewat Mr. Wahid. Disyukuri dulu. Kalau sudah disyukuri, nanti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Afdolu zikri la ilaha illallah. Lebih utamanya zikir itu la ilaha illallah. Wa afdolu doa alhamdulillah. Jadi lebih utamanya zikir itu la ilaha illallah. Dan lebih utamanya doa itu adalah alhamdulillah. Itu hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi berdoa itu jangan minta saja, tapi syukuri. Alhamdulillah sudah punya rumah. Alhamdulillah sudah punya mobil. Lah kalau mobilnya kurang bagus, nanti sama Allah akan dikasih yang lebih bagus. Kenapa? Afdhalud doa alhamdulillah. Seperti itu ya. Ini ya. Yuk kita lanjutkan, nomor 15. Nomor 15 apa? Oke, nomor 15 adalah past future perfect. Past future perfect. Tulis dulu subjeknya, tulis dulu objeknya. Past future is identical with would plus verb 1. Would plus verb 1. Oke, ini objeknya di sini ya. Kemudian dipisah, perfect adalah have or has plus verb 3. Oke. Perfect is identical with have or has plus verb 3. Kemudian gabungkan yang dekat dengan pembatas verb 1 sama have or has. Karena ada modal would harus bentuk asli. Have subject plus would plus have plus verb 3 plus object.
metode ini sudah pernah saya tunjukkan ke profesor saya yang ada di S2 di UGM. Sir, ternyata untuk belajar bahasa Inggris itu tidak sulit, sir. Ini tak tunjukkan bagaimana teknik untuk menghafalkan 16 nama rumus tenses plus penggunaannya dalam waktu 10 menit. Profesor bisa langsung paham. Nah, saya tulis ini caranya seperti ini. Wow. Kamu harusnya jadi profesor itu. Oh enggak, saya profesor jalanan, sir. Saya profesor jalanan. Oke, lanjutnya guyon itu. Tapi pernah saya jelaskan kepada profesor saya di S2 dulu di UGM. Kemudian past future perfect continuous. Oke, past future perfect continuous. Coba Anda sendiri yang lakukan ya. Coba Anda lakukan sendiri. Coba lakukan sendiri, baru nanti setelah itu, setelah Anda lakukan, Anda kerjakan, setelah itu baru saya cocokkan dengan apa yang saya kerjakan. Oke. Kalau seperti ini Anda bisa pause dulu, Anda tulis dulu, baru setelah itu Anda lanjutkan. Rumusnya bagaimana? Tulis subjeknya, tulis objeknya. Past future is identical with verb plus verb 1. Verb plus verb 1. Dipisah. Perfect continuous have or has plus been plus verb ing. Have or has plus been plus verb ing. Nah, gabung bawahnya ya. Gabungkan yang dekat dengan pembatas verb 1 sama have or has. Jadinya apa? Have. Rumusnya adalah subject plus verb plus have plus been plus verb ing plus object. Nah, rumusnya adalah subject plus verb plus have plus been plus verb ing plus object. Nah, seperti itu. Jadi Anda minimal harus menghafalkan penanda-penandanya sama note-nya ini untuk menghafalkan rumus tenses. Nah, caranya, tekniknya adalah Anda harus lihai atau cepat merecall memori, memanggil ingatan. Nanti kalau dites sama gurumu, taruhlah future continuous, future will verb 1 di otak Anda ya, nggak usah diucapkan. Yang penting jawabanmu adalah benar, tapi di otakmu sudah terjadi percakapan. Gurumu ngomong future continuous. Future will verb 1 future will verb 1 continuous be plus verb ing. Verb 1 sama be jadinya be. Subject plus will plus be plus verb ing plus object. Mesti benar. Kemudian past future perfect. Past future perfect. Di otak Anda langsung ditulis past future verb 1 perfect have or has plus verb 3. Verb 1 sama have or has have. Subject plus verb plus have plus verb 3 plus object. Mesti benar. Past continuous, past verb 2 continuous be plus verb ing. Verb 2 sama be was or were. Subject plus was or were plus verb ing plus object. Semua itu sudah saya tulis di buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas. Oke. Jadi Anda dengan cepat merecall memori dan akurasinya tepat gitu. Jadi ketika Anda menyebutkan itu sudah harus dengan benar, bahwasanya jawaban Anda benar. Past continuous atau apa? Yang paling panjang ya, yang paling panjang adalah past future perfect continuous. Past future verb 1. Perfect continuous have or has plus been plus verb ing. Verb 1 sama have or has jadinya have. Subject plus verb plus have plus been plus verb ing plus object. Jawaban seperti itu pasti benar. Tapi kalau Anda hanya menghafalkan jadinya seperti ini saja, Anda bingung memanggil memorinya, bingung. Anda mesti salah nanti. Tapi dengan menghafalkan ini, tentu Anda akan lebih mudah dalam merecall atau memanggil memori. Oke. Setelah ini saya akan ajarkan kepada Anda teknik untuk menghafalnya. Kalau materi lebih lengkapnya,
lebih spesifiknya, lebih detailnya lagi, itu sudah saya tulis di English Handbook Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol menggunakan metode kuantum cerdas, disertai 120 video yang Anda bisa pelajari. Ini bisa dipelajari anak minimal SD kelas 6. Nah, kalau anak SD kelas 6, kelas 5, kelas 6 sudah bisa belajar buku ini. Wah, kalau belajar buku ini, SMP-nya, basic bahasa Inggrisnya sudah kuat, maka yang terjadi adalah sekolahnya semakin mudah bahasa Inggrisnya. Oke, sementara cukup sekian dulu, nanti setelah ini saya lanjutkan ke video selanjutnya ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar, karena penyakit utama orang belajar itu apa? Bosan sebelum berhasil. Sebelum berhasil sudah bosan terlebih dahulu, ya sulit untuk jadi bisa. Oke, sekian dulu, nanti lanjut ke video selanjutnya. Oke.